Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu Triwulandari, selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan. Perkenalkan, saya Alkos Fenorieza, mahasiswa akuntansi kelas reguler 2, lanjutan 21A, dengan NPM 2125149. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengendalian internal guna sebagai tugas untuk UTS atau ujian tengah semester. Baiklah, izinkanlah saya Ibu pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan mengenai pengendalian internal. Di sini saya sudah merangkai suatu timeline. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengendalian internal. Yang kedua, mengenai hubungan pengendalian internal dengan ruang lingkup pemeriksaan. Yang ketiga, bagaimana melakukan pemahaman dan evaluasi atas pengendalian internal. Yang keempat, keterbatasan pengendalian internal entitas. Baiklah, langsung saja kita bahas mengenai pengertian pengendalian internal. Apa itu pengendalian internal? Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilakukan atas amanat dari Dewan Direksi atau manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Di sini dapat saya simpulkan, jika suatu perusahaan memiliki pengendalian internal yang sangat efektif, maka dapat meningkatkan lancarnya segala kegiatan dan proses dari si perusahaan tersebut. Sedangkan pengertian pengendalian internal menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau yang kita kenal dengan IAI, IAI di sini mendefinisikan pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan. Tiga golongan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, keandalan laporan keuangan. Tujuan yang kedua, efektivitas dan efisiensi operasi, dan tujuan yang ketiga yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Baiklah, di sini saya lanjut pada rangkaian yang kedua. Apa itu atau bagaimana hubungan pengendalian intern dengan ruang lingkup skop pemeriksaan? Jika pengendalian internal suatu perusahaan atau suatu satuan usaha melemah atau lemah, maka kemungkinan terjadinya suatu kesalahan, ketidakakuratan, ataupun kecurangan dalam perusahaan sangatlah besar. Bagi akuntan publik, hal tersebut menimbulkan risiko yang sangat besar, dalam arti risiko untuk memberikan opini tidak sesuai dengan kenyataan. Di sini jika auditor kurang berhati-hati dalam melakukan pemeriksaan, dan auditor tidak cukup banyak mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung pendapat yang diberikannya. Maka untuk mencegah hal tersebut, jika dari hasil pemahaman dan evaluasi atas pengendalian internal perusahaan, auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal tidak berjalan efektif, maka auditor harus memperluas skop pemeriksaannya pada waktu melakukan substantive test. Nah, bagaimana cara melakukan pemahaman dan evaluasi atas pengendalian internal? Di sini ada 3 cara yang akan kita bahas atau yang bisa digunakan oleh si auditor. Cara yang pertama yaitu internal control questionnaires, yang kedua flowchart, dan yang ketiga naratif. Baiklah, langsung saja kita bahas 3 cara yang bisa digunakan oleh si auditor. Yang pertama internal control questionnaires, atau yang bisa kita singkat dengan ICQ. Pada kali ini, untuk ICQ ini biasanya si auditor akan memberikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan dalam ICQ diminta untuk dijawab dengan beberapa kode. Kode yang biasa digunakan oleh auditor ialah ya, atau tidak relevan. Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah disusun dengan baik, maka jawaban ya akan menunjukkan ciri internal kontrol yang baik. Jawaban tidak akan menunjukkan ciri internal kontrol yang lemah, dan jawaban tidak relevan berarti pertanyaan tersebut tidak relevan untuk perusahaan tersebut atau perusahaan yang sedang diaudit oleh si auditor. Pada saat auditor memberikan sebuah ICQ kepada klien atau kepada perusahaan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh si auditor, atau ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dari si ICQ ini, yaitu si auditor atau kitanya harus menanyakan langsung kepada staf klien dan mengisi sendiri jawabannya. Jangan hanya sekedar si auditor menyerahkan ICQ kepada klien untuk diisi.
Dan untuk penugasan yang berikutnya pun atau repeat engagement, ICQ tersebut harus dimutakhirkan berdasarkan hasil tanya jawab dengan klien. Biasanya ada kecenderungan nih, bahwasanya klien akan memberikan jawaban seakan-akan pengendalian internal mereka itu sangatlah baik. Maka dari itu, auditor harus selalu melakukan compliance test untuk membuktikan efektivitas dari pengendalian internal klien. Berikutlah hal-hal yang perlu kita perhatikan apabila jika kita menggunakan cara pertama, yaitu internal control questionnaires atau yang kita bisa singkat dengan ICQ. Cara yang kedua ialah dengan menggunakan flowchart. Dengan yang sudah kita ketahui, flowchart ialah bagan-bagan arus dalam berbentuk gambar-gambar yang mana yang saling terhubung dengan menunjukkan ada hasil akhir dari gambar tersebut. Biasanya si auditor akan menggambarkan arus dokumen dalam sistem dan prosedur di suatu unit perusahaan. Misalnya si auditor memberikan flowchart untuk sistem dan prosedur pembelian, utang, dan pengeluaran kas. Di situ auditor akan menggambarkan arus dokumen mulai dari permintaan pembelian, order pembelian, sampai dengan pelunasan utang yang berasal dari pembelian tersebut. Inilah cara kedua, itu dengan menggunakan flowchart. Adapun cara terakhir yaitu caranya itu naratif atau bernarasi atau bercerita. Di sini auditor dapat menceritakan dalam bentuk memo, pencatatan, sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku di perusahaan tersebut. Misalnya prosedur pengeluaran kas, si auditor dapat menceritakan dalam suatu catatan mengenai prosedur pengeluaran kas di suatu perusahaan yang sedang diaudit. Biasanya untuk naratif ini digunakan hanya untuk skala perusahaan-perusahaan kecil yang mana pembukuan mereka itu sangatlah sederhana. Baiklah, ada atau apa-apa sajakah keterbatasan pengendalian internal atas entitas? Apa itu entitas? Entitas pada kali ini yaitu adalah sebuah perusahaan. Nah, di sini ada beberapa keterbatasan dalam melakukan pengendalian internal. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan menguraikan 3 keterbatasan pada saat melakukan pengendalian internal. Yang pertama yaitu keterbatasan bawaan atau manusiawi. Keterbatasan bawaan atau manusiawi. Efektivitas pengendalian internal dibatasi oleh pengambilan keputusan yang didasarkan pada penilaian manusia. Manusia bisa saja tidak mengerti bagaimana sebuah aspek pengendalian internal bekerja, salah menilai, atau dalam kondisi tertentu mengambil sebuah keputusan yang tidak sesuai dengan suatu keadaan atau ketentuan pengendalian internal. Contohnya nih, si karyawan tidak mengerti bagaimana cara membuat laporan melalui sistem whistleblowing. Keterbatasan yang kedua yang akan saya bahas yaitu adanya kolusi. Kolusi ini biasanya kita kenal dengan persekongkolan. Pada persekongkolan kali ini yaitu pada saat melakukan pengendalian internal, sistem pengendalian internal yang terlihat sempurna pun masih dapat dipatahkan oleh beberapa kolusi yang terjadi di perusahaan atau kolusi dari beberapa karyawan. Contohnya, karyawan di bagian pembelian, inventory, dan keuangan, mereka berkolusi untuk membuat pembelian fiktif. Dengan kolusi, kecurangan lebih sulit dideteksi oleh sistem pengendalian internal yang ada. Perusahaan dapat mengantisipasi ini sebaik mungkin dengan pemantauan berkala dan secara konsisten mengembangkan sistem pencatatan transaksi dan perekaman. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu pengesampingan aspek-aspek pengendalian internal. Karena memiliki kewenangan, di sini itu seorang manajer, atau saya contohkan seorang manajer bisa saja mengabaikan kebijakan dan prosedur yang ada dalam kondisi atau suatu hal yang mendesak. Seorang manajer mungkin melakukan sebuah tindakan demi kepentingan perusahaan dengan mengabaikan prosedur yang berlaku. Tetapi ia juga bisa mengabaikan prosedur demi keuntungan pribadi. Contohnya, ia secara sengaja melakukan berbagai taktik untuk menyembunyikan kondisi keuangan sebenarnya atau kondisi keuangan yang tidak boleh dia tunjukkan pada si auditor. Nah, itulah beberapa keterbatasan pengendalian internal yang sering terjadi di perusahaan. Baiklah,
eee, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian dan penjelasan yang kurang lengkap. Saya berterima kasih atas partisipasinya. Izin saya untuk menutup penjelasan kali ini. Terima kasih Ibu, terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.